Dan itu waktu nyampe sini kondisinya gue hamil. Oh. Mungkin Aussie itu emang tempat yang tepat ya. Iya. Perlu buka celana nggak? Halo semua. Hari ini kita mau update tentang kehidupan kita di Kanada. Karena kayaknya udah lama banget ya. Betul banget, dan kita sekarang hari ini punya tamu spesial, yaitu Revan. Bapak Revan dan Ibu Intan. Gue tepuk tangan sendiri gue. Kenapa hari ini kita ngajak Revan sama Intan nih? Karena mereka tuh pengalaman mereka sangat-sangat berharga untuk dibagikan gitu loh. Karena kan sekarang Takut banget. soalnya kayak mereka tuh dari, mungkin sedikit background kali ya. Mereka dulu tuh dari Australia, dari dari kota apa waktu itu? Dari Sydney. Dari Sydney, betul, dari Sydney. Terus mereka memutuskan untuk pindah ke Kanada, Vancouver. Nah, kita pengen tahu nih, Ki, kenapa sih, apa yang memutuskan mereka tuh dari Australia ke Kanada? Mungkin boleh diceritain dulu ya, kalian tuh dulu bisa di Aussie tuh ngapain gitu? Bapak ya, Revan dan Ibu Intan. Sebenarnya awalnya kita tuh nggak ada niat sama sekali buat pindah ke Aussie, ya kan? Awalnya. Awalnya bang. Dia pernah dulu jauh banget, dia pernah pengen WHV. Terus karena gua kerja di Jakarta, jadi gue bilang, oh enggak, gua nggak mau ke WHV, jadi lu juga jangan WHV karena kita nggak bisa LDR. Nah, terus di posisi kerjaan gue yang paling terakhir, gue ada urusan lah ke Aussie, ke Melbourne sebenarnya. Nah, gue sama Intan itu kita ke Melbourne. Bisnis trip kamu kan? Iya, kita ada bisnis trip. Aku Iya, ada bisnis trip. Iya. Gue bilangnya kita. Jadi gue ada bisnis trip waktu itu ke Melbourne. Nah, dari Melbourne kita extend ke Sydney. Oke. Gitu. Nah, udah nyampe Sydney, kita udah main liburan. Di Melbourne vibe-nya masih kayak orang liburan aja. Karena nggak ada yang dikenal di Melbourne, jadi ya udah liburan aja gitu. Nah, waktu kita move ke Sydney, kita ketemu sama salah satu temennya Intan. Oke. Teman kantor di Jakarta, tapi dia WHV di Sydney kayak udah 2 tahun ya. Pokoknya udah lama. Lupa udah berapa tahun, pokoknya udah lama. Terus akhirnya ketemuan, terus diajak visit ke Rumahnya dia. cerita lah di situ. Cerita. Kayak mereka, dia nanya kayak, lu kerjanya apa sih, Van? Gitu. Terus gue jelasin kerjaan gue gini. Di Indo. Terus yang di Indo. Terus karena dia teman kerja Intan waktu di bank, waktu di Jakarta kan dia tahu kerjaan Intan. Nah, dia nanya kerjaan gue apa, gue jelasin. Oh iya nih, gue pusing banget kerjaan gue. Pokoknya banyak lah, gue jelasin detail-detailnya, gue pusing. Karena kan lembur terus lah, biasa kerja di Indo. Jadi dulu di Indo kerjanya ini di satu perusahaan yang Big Four ya, bisa dibilang. Untuk posisi terakhir, jadi gue dulu kerjanya di salah satu di Big Four, PwC, sebagai auditor. Terus posisi terakhir sebelum gue pindah ke Aussie itu, gue kerja sebagai Financial Planning and Analysis Manager di salah satu conglomeration company di Indonesia. Oke, Gitu. jadi posisi udah oke nih ya, ceritanya bisa dibilang. Bisa dibilang Udah untuk umur fine. segitu, itu lumayan settle. Tahun berapa nih? Berarti Itu 2018. Oke. Iya. Oke, 2018 berarti masih di Indo, lalu memutuskan pindah ke Aussie 2019. 2019. Oke. Terus Setahun lah ya. Ya, Ayo, lanjut. boleh dilanjut abis Nah, itu? terus kita ngobrol-ngobrol banyak sama temannya Intan di sana. Terus gue juga nanya, lo tuh sebenarnya ngapain? Sekarang gue gak ngerti WHV itu ngapain gitu. Gue ada beberapa temen WHV, tapi kan gak ngerti. Kamu cuma tahu big picture aja kan. Iya. Tapi dari big picture itu kita nggak ngulik lebih dalam, tapi kamu kayak memandangnya itu kayak aduh nggak ada karirnya lah, kayak gitu loh. Itu zaman saat itu ya. No offense guys, tapi gue emang dulu mikirnya, oh WHV ya, yang tukang cabut-cabut buah, kayak gitu. Kayaknya tapi emang image-nya kayak gitu. Image-nya ya. begitu, tapi Image-nya enggak. kayak gitu ya. Gue sebagai orang yang pernah tinggal di Aussie, temen gue orang WHV semua. Gue walaupun bukan WHV, tapi gue kenal orang WHV banyak banget. Dan enggak segimananya kok, kerjaannya tuh luas banget industrinya. Jadi itu pikiran gue aja yang salah saat itu gitu. Kurang informasi Kurang lah. informasi aja, miskin informasi. Iya, Gitu. Oke. Itu. Nah, setelah cerita banyak sama temennya Intan, dia nanya, emang gaji lu berapa? Sekian gitu. Terus dia bilang, di sini gaji segitu lu nggak perlu pusing mikirin kerjaan gitu. Saya lu nggak
nggak harus di depan laptop, lu banyak meeting ini itu. Terus gue mikir kayak kayak Ini dia gitu ya. sebagai manusia pecinta duit yang dicari itu kan dalam kehidupan pasti duit salah satunya. Iya. Dan gue ngerasa kalau gue bisa dapat hal yang sama tanpa gue harus, karena jujur gue tuh kerja bener-bener sampai malam dan gue sering mimisan karena saking capeknya gitu. Dan Sebenarnya kamu lagi burn out banget. burn sih. out banget. Jadi sebenarnya kalau waktu itu kamu lagi nggak di titik itu pun kamu mungkin juga nggak akan mau gitu kan mengorbankan karir Iya, gitu iya. istilahnya. Betul. Emang gimana ya, kayak semuanya kayak lagi Pas aja nih waktunya untuk iya. kayak Semua harus kayak ngumpul. gua harus pindah nih dari Indonesia kayak gitu ya. capek banget gitu, capek banget. Nah setelah itu ya udah kita malamnya kita hitung-hitungan. Jadi setelah cerita di siang itu, malamnya kita sambil dinner kita hitung-hitungan kayak gue kepikiran deh gimana kalau misalnya kita emang pindah ke Aussie gitu. Terus kita hitung-hitungan kayak oke, duit modal cukup. Terus tapi permasalahan lainnya adalah apakah ketika gue pindah ke Aussie gue akan settle juga, bisa bertahan hidup. Sedangkan gue dan Intan itu kita kerja di Jakarta, Posisinya. bukan kayak gimana-gimana tapi itu udah lumayan settle gitu ya. Dari sisi pendapatan, sisi kualitas hidup tuh kita udah oke lah gitu. Oke lah di Indo ya. Jadi ngerasa apakah benar gue harus melepas ini untuk sesuatu yang belum pasti sebenarnya Bener gitu. banget. Hanya untuk keluar dari capeknya kerja di Indo gitu. Kalau seorang nanya, atau cuma saat aja jangan-jangan. Betul, Iya. betul. Ya, tapi kita gambling kan. betul. Iya. Karena jujur banyak orang keluar dari Indonesia itu kan salah satunya cari uang. Iya. Di detik itu gua lebih cari freedom, Ketenangan. bukan yang gak ada pressure-nya gitu. Iya. Gitu, padahal cari uang juga ya. Iya. Iya Tapi benar. 2018 berarti Intan juga sudah bekerja di suatu perusahaan yang lumayan ya berarti kan? Iya. Berarti di situ posisi kalian bekerja, apakah burnout juga atau gimana waktu itu Intan ya? Enggak. Enggak ya? Well, fine aja ya, Santai. stable. Iya, Tapi tapi karena- emang posisinya nggak setinggi Evan kan, Oh. jadi pressure-nya juga beda. udah, gitu. Dan nggak yang sampai overtime-nya ya masih bisa ke handle. Jadi nggak yang gimana-gimana, masih oke lah gitu. Jadi yang waktu itu ngeyakinin banget, juga yang ngitung-ngitung detail kan kamu Iya. kan, yang benar-benar bisa ini kita modal kita bisa, savingnya juga bisa, ini tepat nih. Kayak waktu itu kamu bilangnya berapa bulan lagi ya? 4 bulan apa 3 bulan lagi bisa nih berangkat gitu. Oh. Karena pas banget waktu itu gua mau pembagian bonus tahunan dari kantor. Oke. Jadi semua tabungan, bonus tahunan, Buat BPJS dikumpulin. semua Kalau dikumpulin, kita hitung jebret. itu Pas. pas. Dan kalaupun gua dan Intan di sana nggak kerja dalam beberapa bulan itu masih ke cover gitu. Oke. Jadi Oke. ayo gitu. Ayo kita maju. Ayo. Pada saat itu berarti posisinya belum menikah ya? Belum Belum menikah. Ya, belum menikah. Masih single. relationship, masih pacaran. Oh ya masih pacaran. terus mereka memutuskan untuk pergi bersama ke sana. Lagi bersama betul. Iya, dan berarti kalian langsung resign tuh dari job yang di Dia dulu. Oh, Jadi resign langsung dulu. resign. Selesai trip di Australia, kita hitung-hitungan di Australia juga. Oh, maksudnya ini ke Aussie jalan-jalan? Iya. Oh, sempat jalan-jalan dulu. Jadi gue ada bisnis trip, Oh, iya. Iya, business trip. Business trip itu. plus jalan-jalan, Jalan-jalan langsung ketemu teman, Oh, iya. hitung-hitungan, terus kita decide, Oh. ayo, Ayo kayaknya kita bisa pergi gitu. pulang ke Indonesia karena kan gue harus bekerja lagi dan dia harus bekerja lagi. betul. Pulang ke Indonesia, dia langsung submit surat resign. Wow. Cepat ya. Karena BPJS itu lumayan uangnya. Jadi betul. dan cair itu Dan saat itu kalau nggak salah BPJS itu nggak bisa langsung cair, jadi Iya, kayak betul nunggu harus ya. nganggur sekian bulan. Nganggur sebulan. Salah, Nganggur sebulan. sebulan. Kita nganggur sebulan Kita kemarin. satu bulan. Jadi dia resign duluan untuk dapetin BPJS itu, dan gua harus terusin kayak 3 bulanan karena gua harus dapetin bonus tahunan. Oh, kalau dia lebih nunggu. Sayang banget Benar. gitu, bonus tahunannya gitu. oke. Bagus. Jadi ya udah, Pintar ya. Strategize ya guys. Iya. Harus ada strategi di mana-mana. Ada kita harus strategi. betul. Oke. Terus udah nih ceritanya 2019 berarti kalian langsung flight lagi ke Iya, Aussie. iya. Pakai visa apa tuh berarti?
pada pakai saat itu? visa Like- student. Oh, student. Karena Oke, kita ngambil jalur sekolah di salah satu college di sana Oke. under Victoria University. Terus sebenarnya awalnya ini sebenarnya plannya agak melenceng karena di awal itu gua sama Intan mau ambil kukri, Iya, kukri. mau ambil kukri Oh, oke. atau pastry kayak gitu. Iya. Ya, Terus ya. setelah kita kesana kayak kayaknya kita bukan orang kitchen nih. Iya, jadi ingat banget Iya. waktu pertama kali nyampe itu aku sempat kerja di coffee shop. Coffee shop. Kayak Korean brunch, coffee shop. kayak brunch spot gitulah. Oh, Kan di brunch sana spot. banyak banget tuh kayak gitu-gitu brunch spot gitu. Padahal nggak yang kayak kerja di kitchen banget, cuman kayak asisten cook aja, cook asisten Iya. gitu. Tapi itu kayak pressure-nya terus Bener banget. relate Saya lagi. ngalamin Trauma. trauma. Terus kayak nggak tahu yang rasanya kayak sebenarnya nggak ada yang harus dikejar-kejar, tapi kok dikejar-kejar ya? Iya bener. Kayak what's going on gitu. Terus jadinya kayak nggak ngerasa, padahal itu kayak baru seminggu awal, terus kayak aduh kalau harus menjalanin kayak gini Terus-terusan. bertahun-tahun, apalagi kalau misalnya udah nyemplung, aduh kayaknya nggak bisa deh gitu. Terus sempet dijalanin hampir sebulan ya kalau nggak salah. Terus kayak mau maksain nih gitu, tapi ternyata oke, kayaknya emang bener gak bisa deh. Dan waktu itu sekolahnya belum mulai ya? Apa baru mulai ya? belum. Pokoknya ada jeda beberapa pokoknya ada waktu jeda. itu kita ada free time-nya dulu gitu. Iya. Kemudian kalau di Aussie sebelum kuliah boleh kerja dulu ya? Enggak, kerjanya itu mulai bersama dengan visa Studentnya kan? sekolah yang mulai iya. Oh ya sama berarti kayak di sini. Oke, Ada oke, oke. max boleh berapa jam juga? Atau- Nah, kenapa kita ngerasa di Australia itu tempat kita banget? Karena tuh kita ngerasa dari awal kita ke sana dari even bukan waktu pindah, tapi waktu liburan itu Iya. sampai titik kita keluar lagi dari Aussie, semuanya tuh dikasih lancar gitu. Kayak Tuhan tuh kasih lancar semuanya dari sisi rezeki, pekerjaan, pertemanan, semuanya kehidupannya gitu. Nah, salah satunya itu. Jadi waktu kita ke sana lagi ada COVID, Oh, mau pokoknya COVID lagi mulai menyerang. Mulai COVID lah ya. Dari awalnya 24 jam per minggu untuk international student, pemerintah langsung open jadi unlimited. Unlimited. Oh. Jadi seakan-akan kalian kayak punya working visa. Oke. Iya. Oh, seru banget. Padahal international Iya. student. Oke. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya nanya berapa jam, unlimited. Unlimited. Makanya gue ngerasa kayak gila. Ini di zaman gue nih semua tuh gue dikasih. Iya. Duit ada, terus Semuanya ada ada, policy ya. diganti-ganti Betul, segala macam. betul. gitu. Karena COVID juga, jadi living cost turun Turun. kan, kayak Iya. harga rent. Terus Iya. kalau misalnya groceries kita nggak paham juga sih ya, karena kan nggak bisa compare ke sebelum COVID karena kita Iya. belum kesana kan. Benar. Jadi iya kita ngerasa kayak semua ini ya. Semuanya dilancarkan. Dilancarkan. Jadi yang sekolah itu Kita berdua. kalian berdua berarti ya? Ambilnya college ya. College. Setahun. College kan setahun ya. Setahun berarti kan? Enggak. College apa? 2,5. 2,5. 2,5 ke 3 tahun ya aku lupa. Ya sekitar Iya. Dua Dia setengah berarti diploma ya. di advanced diploma. Oke. Diploma. Kita ngambil advanced diploma management Oke. di Victoria Institute Australia. Oke. Nice. Jadi boleh di-share nggak tuh abis itu sekolah, Sekolah selesai nih. nih. Nah, terus apa nih yang dikerjain? Dipikir- ya. Apa yang dipikiran Dipikirnya kalian setelah sih? kuliah, Setelah lulus kuliah, nih waktu itu rencananya ngapain? Iya. Gitu. Sebenarnya karena gua tuh nggak ada niat untuk pindah ke luar Indonesia dari awal, makanya plannya agak berantakan waktu itu. Oh, oke. Nah, kalau misalnya teman-teman gua banyak banget yang pindah ke Aussie itu udah fokus untuk ngejar PR. Sedangkan kata PR dan konsep PR itu di gua dan Intan itu tidak segitu kuatnya. Jadi kita nggak yang gua harus PR, enggak, karena kita tuh nggak tahu mau ngapain PR, untuk apa, benefitnya apa gitu, belum kepikiran gitu. Itu kepikiran di akhir-akhir waktu kita justru mau pindah ke sini karena aduh nggak bisa PR nih gitu. Jadi kayak anjir, oke. kenapa ya gitu. Nah, waktu itu plannya ya udah habis lulus sekolah dapat graduate visa, terus kita mulai pekerjaan yang baru karena selama sekolah itu pekerjaannya part time. Jadi waktu lulus dapat graduate visa bisa kerja full time ya, kerja yang
jamnya lebih oke lah gitu. Oke. Kerja full time-nya di perusahaan kah atau di Iya di DHL. Waktu itu DHL. di DHL. Oke. Terus kita kerja 2. Oh Wajo, iya. luar biasa. Kita kerja Yang 2. mana yang kapan? Yang mana dan kapan? Dari awal pindah ke Aussie sampai kita keluar dari Aussie itu kerjaan kita nggak pernah single job, guys gitu. Full job. Selalu Berdua ya? 3. 2 atau 3 job gitu. Ya, Oke, jadi dari- Ivan juga, Evan juga. Yang pertama gimana? karena itu common thing di sana. Common things. Jadi kalau di Aussie itu compare to Canada, apa namanya, mengumpulkan uangnya itu lebih cepet ya katanya ya. Kalau Berapa tuh? in term of money Mhm. di zaman disclaimer dulu di zaman gua dan Intan 2019 ya. 2019 sampai 2023 Tiga ya. Ah, iya sekitar 4 tahun itu Mm-mm. kita ngerasa cari kerja gampang banget, cari uang besar banget Mm-mm. dan pokoknya semuanya berlimpah gitu. Oke. Nah, gua nggak tahu di detik ini kayak gimana kondisinya gitu. Jadi posisinya saving money ini Saving money-nya lumayan cepet. oke ya. Iya. Kalian berdua Iya. di Aussie itu kayak wah apa cepet banget nih gitu. Cepet banget, Ya. iya. Terus savingnya juga cepet. Terus menikah. Oke, pas menikah itu tahun berapa tuh jadinya tuh? Kita menikah di 2022. Oh, oke. Jadi masih proses apa namanya? Belum maksudnya masih proses di Aussie itu tuh belum tahu mau ke sini ya. Berarti belum tahu mau Belum, ke Kanada ya. belum, Oke. jauh banget. Dua-dua belum tahu ya. Kita belum merencanakan tapi kita udah ada Kanada kali ya, Belanda kali ya. Oh, Iya oke. iya, tapi belum kayak pasti Iya, Kanada, iya. belum. Jadi 2022 merit itu apakah kalian sudah punya pemikiran untuk oke gue mau PR nih di Aussie? 2022 Atau di mana? apa nikah dulu gitu kan? Enggak, 2022 itu kita udah punya pikiran bahwa kayaknya kita nggak bisa DPR di sini karena Oke. Nah, kenapa tuh? contoh background gua kan auditor, financial planning and analysis, terus juga accountant kayak gitu. Nah, masalahnya di Australia itu setahu gua, correct me if I'm wrong, mereka tuh punya daftar list gitu occupation yang punya jalur untuk PR. Tapi kayaknya waktu itu untuk accounting atau accountant atau sejenisnya itu kayak keluar masuk. Jadi gua nggak tahu. Oke. Changingnya lumayan ya? Betul. Dan ada orang bilang, oh yaudah lo ngambil master aja, master Oke. accounting Oke. di Aussie untuk bisa Dapat. dapetin PR. Cuman menurut gue itu gambling, karena gue ngerasa banyak banget kenalan gue yang sudah melakukan studi sampai level master dan lain-lain itu Tetap aja ya. tetap nggak dapat gitu. Ada Itu masalah susah. rezeki lagi ya guys. Gitu. Gua nggak bilang di Aussie nggak bisa dapat, cuman sejauh ini teman-teman yang gua kenal itu gua Belum ada yang agak susah dari 10 1 2 lah yang dapat. Oke. Gitu. Oh. 8-nya Oke. susah gitu. Oh. Gitu. Oke. Berarti kenapa nih tiba-tiba ada pemikiran untuk Ke ya Kanada. ke Kanada? Oke lah, kayaknya kita ke Kanada aja gitu. Iya. Karena kan ini posisinya kayaknya Revan sama Intan udah Di Indo settle. kerjanya udah bagus. Iya. Di Australia juga Australia karirnya juga juga udah bagus bagus. banget Duitnya udah banyak gitu kan. Tapi nggak bisa PR nih. Kerjaan bagus menurut gua sendiri ya guys. Kalau menurut orang oh biasa aja kan. kayak biasa aja udah Kan menurut orang level juga sih. settle beda-beda ya. Betul, Menurut betul. gua Ya itu kan, udah ya ini alhamdulillah gitu. pengalaman udah. Intan dan Revan ya. Jadi tolong ya netizen jangan pada Disclaimer ya. apa namanya, pada bilang bagusan kerjaan gua iya nggak Iya, apa-apa. bebas atur. Jadi kenapa pilihannya jatuh kepada Kanada? Kanada Apa yang bikin daripada- kalian mantep kayak Iya. oke deh gua meninggalkan Aussie, gua akan ke Kanada gitu. Oke. Kamu mau jatuh Sebenarnya itu tuh kayak checklist gitu nggak sih, kita kayak awalnya checklistnya tuh di nikah udah Iya. lewat gitu kan checklist gitu. Terus habis ini apa nih? Oh, mau ngelanjutin di sini atau mau pulang ke Indo atau mau lanjut kemana lagi ya gitu, karena itu habis nikah ya pemikiran itu emang Oke. adanya. Nah di Tapi yang pasti kita gue pengen S2 gitu. Oh, Jadi iya. gue kencang pengen S2 pokoknya gitu. Tapi belum melihat di mana negaranya. Entah di Aussie, entah di luar Aussie. Terus kayaknya berapa bulan setelah nikah waktu kita balik lagi itu honeymoon, kamu sempat ngubungin education agent kan? Yes. Terus untuk discuss kayak
kalau misalnya aku ada rencananya kayak gini, budget aku segini, kira-kira negara mana aja ya yang bisa menjadi opsi gitu. Discuss peluang lah ya. Discuss peluang. Dan si education agent itu juga nanya, kamu cuma mau sekolah aja kah, atau kamu pengen Betul. yang For good. for good di negara itu, Oke. atau yang kayak cuma mau oke, sekolah dan dapat working visa tapi nanti ujung-ujungnya pulang. Pokoknya si education agent ini nanya goalnya kemana nih. Betul. Oke. Betul. Oke. So, akhirnya kamu dapet ini kan opsi juga kan. Dapat beberapa opsi, dan karena kita juga searching sendiri, waktu itu masuklah pilihannya Belanda dan Kanada. Oke. Itu. Nah, sebenarnya Kanada itu adalah opsi terakhir, bukan opsi pertamanya. Setelah gua melakukan submit application ke beberapa univ di Belanda, gua dapet letter of acceptance-nya. Terus setelah mau proses pembayaran di sana, ternyata setelah gua cari tahu, mereka itu cuma menyediakan visa 1 tahun, namanya Zukyar visa kalau nggak salah. Iya, Zukyar. Ya, Zukyar visa itu 1 tahun untuk visa cari kerja kan. Nah, tapi gue nggak yakin gimana untuk proses jadi PR-nya gitu. Untuk menuju ke PR gitu ya. Karena kan gue nggak mau abis sekolah gue pulang ke Indonesia gitu. Iya. Kenapa nggak maunya? Banyaklah hal-hal yang sepertinya tuh gue belum bisa untuk pulang ke Indonesia gitu. Iya. Belum siap. Belum intinya siap. gitu. Iya. Masalah personal ya. Masalah personal lah Yes. gitu. Jadi kayak aduh, banyak banget hal-hal yang Yang memberatkan gue. Setelah gue tahu kayaknya di Belanda agak Sulit. susah nih untuk bisa menuju ke PR, gue cari tahu tentang Kanada kayaknya lebih open, opportunity-nya lebih besar. Jadi ya udah gue sama Intan memutuskan gimana ke Kanada gitu. Oke. Walaupun agak berat ya karena jauh banget. Betul. Jauh banget. Di belahan bumi lain Iya, literally. iya. 2023 ya berarti ya. 2023 betul. Iya, 2023. 2023 bulan apa tuh? Tapi gue udah apply ke univ di Kanada itu dari Desember 2022. Oh, oke. End of- Berarti apply-nya tuh 2022 lah ya. Iya. 2022 tuh gue udah apply ke beberapa univ di Belanda sama di sini gitu. Oke. Gitu. Jadi ya udah dapet LOE-nya beberapa kampus, terus bandingin budgetnya, terus kayaknya dengan kehidupan rumah tangga yang besar banget biayanya, jadi oh yaudah kayaknya kita harus lebih wise buat milih kampus yang sesuai budget. Iya. Jadi 2023 memilih untuk pindah ke Kanada dengan visa student. Dan S2 ya. master. Master. Oke, itu langsung dapat berarti kan? Langsung dapat, iya. Puji Tuhan ya, langsung dapat. One shot. One shot. mantap. Good. Ya, terus dari proses transisi kalian dari Melbourne dari Aussie ke Kanada, struggle-nya apa nih? Pas udah nyampe sini atau pas masih Proses. di sana? Sebenarnya Prosesnya. proses dari sana ke sini Iya. itu Itu prosesnya ada- smooth dan happy. nggak Oh ada. gitu. Tapi kalian sempet balik dulu ke Indo kan? Iya. Bener. Kita keluar dari Aussie itu di bulan 31 Juli 2023. Dari 1 Agustus sampai September tengah, Enggak, September awal. September awal ya itu kita di Indo Oke, sempat balik untuk kayak liburan. pamit pamit sama keluarga, ya betul. ketemu dulu lah ya karena jauh Betul. ya. Terus udah kita berangkat awal September ke Kanada gitu. Oke, jadi September. Nah itu semua prosesnya dari pembuatan visa dan lain-lain itu kita Lancar. bikinnya di Australia itu lancar oke. semuanya. Terus juga pokoknya nggak ada masalah, nggak ada kendala. Nah masalahnya dimulai saat mendarat di Kanada. Nah, itu. Yang seru. Karena waktu sebelum mendarat kan kita punya ekspektasi. Nah, ekspektasi kita itu dibentuk dari yang kita tonton kan. Oke, YouTube ya. Bener sih, bener. Iya, YouTube, bener sih. TikTok, Instagram. Iya. Jadi literally yang kita tonton dan kita cuma punya temen satu Oke. di sini, bener-bener Oke. cuma satu, dan kayak kita nggak bisa bener-bener rely sama opini dia karena kan maksudnya ya beda Beda, gitu. beda. Misalnya Betul. dia single gitu, jadi dia sendiri gitu kan. Terus jadi kan lifestyle-nya juga mungkin beda. Pokoknya kan kita nggak bisa ngejudge cuma dari satu orang gitu kan. Iya betul. Jadi
Jadi sebelum ke Kanada itu excited banget. excited banget. Cannot kayak wait gitu. Iya, itu pasti. pengen, makanya kita memutuskan karena gue sama Intan tuh masih punya 1,5 tahun lagi visa kerja di Australia. Oke. Tapi kita memutuskan sudah untuk Kayak pergi aja, udah deh kita pindah sekarang Cukup nih aja. kayaknya chapter kita di Iya. Asik. Ya, ayo kita mulai chapter baru di Kanada. Asik. Oh, kalian berarti langsung pilih Vancouver atau misal kalian ada pilihan? Enggak. Oh. Berarti kalian ada kepikiran untuk Kota-kota lainnya ya. lainnya. UCW itu ini kan tergantung universitasnya. Iya. Kalau gua dan Brenda itu di Vancouver, Iya, jadi kita- gua, Iya, Yes, mereka yes. satu kampus dulu by the way. nah gue bukan milih kotanya dulu, tapi gue milih univnya dulu. Univnya dulu. Oh, Nah, oke. univ yang gue pilih itu ada di Montreal satu, di Concordia University, sama di TMU, Toronto Metropolitan University. Wow. Nah, waktu itu gue dapet harga COVID, tapi entah kenapa ada adjustment, harganya naik. Oke. Gimana ya? Mungkin karena kamu sempat mundurin intake kamu gak sih? Kayaknya gue menurut Kayak intake, gitu. jadi gue Oh, dapat differ. harga Yang harga normal, yang non-COVID. oke, Iya, oke, iya. oke. Oh, iya, Soalnya iya, iya. sejujurnya waktu kamu awal proses semua kampus itu sampai kamu memutuskan oke, kita kayaknya pindah nih ke Kanada, itu tuh kayak ada jeda gitu loh, karena kita kayak nggak siap gitu loh sebenarnya awalnya. Oh. Pindah nggak ya gitu. Ah. Kayak masih mikir-mikir lah ya. Jadi kayak kita kayak mundur gitu. Oh. Sampai sempet kan waktu itu aku kayak jadi nggak sih ini? Terus ujung-ujungnya saat kamu bilang jadi, loh kok harga Ya, sekolahnya beda. beda? Oh. Baik. Nah, disitulah otak dan hati diperbanyak. Jadi harus cari yang lain. Baru. Dapatlah univ gua sama Brenda, UCW. UCW, dengan budget yang sesuai, nggak merusak inti bumi, gitu ya. Jadi ya udah. Badan lo. Jadi ya udah. Akhirnya gua sama Ita milih Oke deh, ke Vancouver. ke Vancouver. Gitu. Oke. And it's not too bad. I mean, everyone says that the weather's good Iya. and the lifestyle should be Oh, alright. guys, Like, jadi sebelum pindah ke Kanada, gua sama Intan tuh banyak banget tontonin TikTok tadi yang bilang Oke. TikTok. Enggak sih, dia yang nonton YouTube. TikTok. Oh, iya. Jadi dia Gua- ngambil turah gue. Jadi gue Gua gue transfer cuman informasi. gimana nih gitu hari ini Iya. dapat apa gitu. Iya. Oh. Serius. Ya, Lebih gue chill banyak ya. banget nonton YouTube, TikTok, sama Instagram orang Indonesia. Yang- Gue nggak nonton orang luar Indonesia yang pindah ke Kanada, tapi orang Indonesia yang pindah ke Kanada. Gue jadi udah set expectation gue di Kanada itu kayak gimana gitu kan. Jadi gue sama Intan ngerasa, oh, oke, Kanada bisa nih kita Jajah. gitu ya. Betul. Nah, betul. Tapi salahnya gue dan Intan adalah kita set expectation dari background Bukan. orang yang berbeda latar belakangnya. Maksud gue apa? Ini disclaimer dulu. Gue nggak menyalahkan orang itu informasinya gimana, tapi yang salah adalah gue. Gue tidak apa namanya ya? Kamu nggak pikir Research. Nggak research kalau backgroundnya tuh berbeda gitu. Iya, Dan enggak itu life ada. Betul. Jadi orang yang gua tonton itu kebanyakan kan dari Indonesia langsung pindah ke Kanada. Jadi ketika mereka bilang di Kanada itu untuk masalah uang, gede banget. Karena dari Indo. Iya, gitu. Iya. Jadi mereka nggak salah, gua yang salah. Jadi kayak, oke. Nah, sedangkan gua itu pindah dari Australia, sama-sama negara maju sama Iya. Kanada. Commonwealth. Jadi lu harus compare-nya negara maju ke negara maju Betul. gitu. Apakah itu malah Setuju. Inggris atau Inggris kan nggak tahu gitu kan. Iya. Nah, dan gak ada informasi itu waktu itu. Oh. Jadi gua based on informasi orang yang dari Indo langsung pindah ke Kanada Kanada. secara langsung. Betul. Gitu. Nah, gua memakai basis itu. Oke. Oh, oke. Basis researchnya Indonesia. dari Betul. Indonesia ke Kanada, bukan Betul. dari negara maju ke Kanada gitu ya. Iya, Seperti misalnya betul. Aussie ke Kanada gitu. Iya, Jadi itu penting ya. Itu Betul. penting Penting banget. banget buat teman-teman yang pindah ke sini untuk coba research lagi apa sih gitu loh. Masa ekspektasinya orang-orang yang udah pindah, orang-orang yang udah tinggal di Australia atau di negara yang lainnya UK di mana ya, ya. di UK atau di Dubai yang pindah ke Kanada, apakah worth atau enggak gitu ya. Betul. Makanya pas sampai sini langsung ceder. Langsung. Kaget. Diuji ya. Mental diuji, nangis terus. Waduh. Aduh. Nangis terus karena
di luar ekspektasi. Oke. Gitu. Oke. Nangisnya karena memikirkan hidup ini apakah akan berjalan dengan baik apa enggak gitu. Karena Ternyata nggak sesuai ekspektasi. betul gitu. gitu. Oke. Gitu karena kita kesini kan bawa tabungan dari Australia nih. Dengan semua video yang udah gue tonton, gue percaya tabungan ini nggak akan kecolek nih, nggak akan pokoknya pasti kolok terus lah gitu kan, nggak mungkin di unlock nih. Udah stop di situ, jadi kita hidup di Kanada ya dengan penghasilan di Kanada yang akan didapetin. Iya. Ternyata tidak seperti itu pemirsa. Ternyata ada yang harus harus dicomot, iya gitu. Jadi Oke. itulah. Comot lagi. Bukan comot lagi. Dikerok. Tapi itu gue inget banget sih, kayak pada saat itu kayaknya Revan sangat-sangat terpuruk ya. Iya, pada tahun-tahun lo Awal 2003 2024. Iya, karena kita kan di sini dibatasin ya, kerja cuman boleh 24 jam untuk student visa. Bukan waktu itu sempet nggak jelas ya, kayak 21. Iya. Pernah kita sempat awal-awal sampai sempat full time, sempat boleh 40 awal-awal. Terus Gara-gara COVID itu. Iya. Cuma bentar doang kan. Iya. Bentar doang, cuma bentar doang. Jadi waktu kita sampai itu Revan yang jadi ini apa namanya? Situasinya adalah Revan yang kuliah, Gue yang kuliah, Intan yang dapat permit ya. Permit. Iya. Gitu. Oke, jadi pas nyampe nih, kalian udah Intan berarti udah dapat kerja waktu nyampe ke sini. Itu another story guys. Oke. Jadi Intan itu kan dulu kita kerja di DHL Australia. Nah waktu kita resign dari DHL, kan orang tahu ya mau kemana, oh kita mau ke Kanada gitu. Nah atasan kamu, Iya. karena kita di beda tim, kita satu kantor tapi kita beda tim. Jadi gimana ya, kalau kita sih ngerasanya orang-orang di Aussie tuh kayak baik banget, suportif, terus kayak benar-benar bukan yang cuman basa-basi how are you doing atau apa gitu loh, tapi benar-benar yang kayak kalau mereka nge-reach out itu tuh kayak istilahnya tuh kayak ada isinya gitu loh. Genuine lah ya. Terus waktu itu kan Disclaimer, circle kita. Belum tentu yang lain. Iya. ya nggak apa dong. Iya. Kan katanya kalau kita mengeluarkan energi baik, yang mendekat baik juga. Iya, betul. Asik. Asik. Mantap. Benar. Mancing mania. Iya. Mancing. Jadi tuh waktu itu kayak out of nowhere, bener-bener kayak lagi kerja aja gitu, dan si bos ini manajer ya, bukan yang director sih, jadi kayak bawahnya si director gitu. Nah si manajer ini kan denger yang lain tuh kayak congrats ya Intan gitu, terus kayak apa namanya istilahnya kayak say farewell ya gitu lah. Nah terus dia kayaknya kepo nih, nanya ke supervisor mau kemana sih dia gitu. Terus si supervisornya ngomong, oh iya mereka mau move for good ke Kanada gitu. Oh Kanadanya mana gitu, tanya aja gitu kayaknya, soalnya terus habis itu dia datengin gue. Terus dia bilang katanya kalian mau move ya gitu ke Kanada, ke kota mana gitu, ke Vancouver. Terus oh gitu, terus kapan rencananya? Ini Julai udah terakhir di Aussie gitu. Terus tiba-tiba aja kan nggak ada kayak nanya apa, pokoknya nggak sama sekali membuka pembicaraan ke arah manapun gitu. Tiba-tiba aja dia bluntly asking, kamu tertarik nggak ya kalau kerja sama kita? Terus kayak hah? Maksudnya gimana nih gitu? Iya, kamu masih tertarik nggak kerja sama kita di DHL Vancouver? Oh iya. Iya. Mohon maaf nih. Iya dong. Kayak angin segar kan, mikirnya sebelumnya kayak aduh gimana nih, nyampe sana nyari kerja lagi dari nol kayak gitu kan. Capek banget. Iya, terus ini kayak ada offer yang datang cuma-cuma, kayak ibaratnya gue nggak usah ke HR, gue nggak usah nanya-nanya ada kerjaan nggak ya gitu, nggak kayak tiba-tiba aja gitu Effortless kan. aja ya. Effortless gitu, terus kayak tiba-tiba aja ditawarin kayak gitu. Terus kayak oh ya Why not? oke banget gitu, mau banget gitu. Terus dia bilang ternyata usul yang usul, jadi si manajer ini itu tuh pernah kerja di DHL Dubai. Dan saat di Dubai dia kan
punya temen juga yang sesama manajer atau nggak ngerti dia, pokoknya punya temen. Nah saat dia direlokasi ke Sydney, si temennya itu direlokasi ke Vancouver. Oh. Jadi mereka Jadi mereka kayak masih connect ya. masih connect gitu. Nah, Oh. jadi saat gue jawab Vancouver, dia langsung keinget temannya Temannya itu di kayak Vancouver. kayak lu mau nggak gitu. Jalan Tuhan bukan? Bukan, iya betul. Bukan. Iya betul. Itu jalan setan. Iya gitu. Jadi dia kayak oke gitu, kalau lu positif nih mau gitu, nanti Iya. gue hubungin ya teman gue di sana. Oke gitu. Nyampe sana kapan, dia bilang gitu kan. Terus gue kasih estimasi sampai sana awal September. Atau waktu itu aku ngomongnya Agustus ya, aku lupa deh. Pokoknya kita kasih estimasinya. Terus ternyata kita sempet mundur kan. Kita mundur datangnya. Mundur datangnya. Terus pokoknya plan yang sudah rencanakan di awal itu agak berantakan. Jadi kita nyampe sini, manajer yang di Vancouver itu lagi annual leave, lagi liburan. Oke. Jadi nggak bisa. Dia pakai termsnya sabbatical karena lama banget, kayak bukan cuman sebulan Bukan gitu leave loh. doang Dia live Kayak itu setahun. kayak 3 bulan. Oh, 3 Oh, oke. Pokoknya Iya, lama. betul. Kayak lama banget gitu loh. Jadi si manajer yang di sini tuh udah nggak email, pokoknya udah nge-reach out, Oh, udah nge-reach out alah. berkali-kali. Nggak ada. Gak ada yang jawab Nggak ada yang karena ya jawab. dia nggak buka emailnya kan. Iya, di sabbatical. Iya, gitu. Pokoknya bener-bener Sedih. soalnya si manajer yang di sini itu kontak-kontakan sama gue di Facebook, jadi kita connect lewat Facebook. Terus kayak gimana, udah sampai kan ya? Iya udah gitu kan. Oh iya nih gimana ya, soalnya si bapak ini nih yang di Vancouver belum ngabarin gitu. Bentar ya gitu. Dia sampai forward emailnya juga ke gue. Jadi kayak dia BCC gue tuh gimana, gue gak ngerti deh waktu itu. Jadi gue lihat gitu Iya. emailnya dia ke si bapak ini gitu. Kayak ini anaknya udah nyampe Vancouver loh gitu. Gitu Iya, dan iya, iya, si Mau diapain? dan si manajer gue ini udah istilahnya kayak ngejual gue gitu kan. Iya, Kayak iya. nih anak ini udah ready, kayak dia udah punya sertifikat ABCD lah gitu. Terus Iya. Tinggal kerja aja udah gitu buat train, terus udah on board juga di Sydney gitu nih. Jadi lo tuh Nggak cuma dapet jadi. anak udah jadi gitu. Jadi lo nggak usah nge-training dari nol kayak gitu. Terus akhirnya sempet sampai akhir September itu nggak ada kabar juga kan. Terus akhirnya ya udah mau nggak mau aku sebar CV ke yang lain dong gitu, Oke. karena nggak bisa hold on. Gak bisa nunggu dia sampai balik dong. Iya. Iya dong. Kita butuh uang buat makan. Dianya pun juga nggak jelas, kecuali dia jelas ya kayak nanti ya bulan depan saya kabarin atau gimana. Ini kan nggak ada kejelasan sama sekali gitu. Terus ya udah akhirnya sebar CV, interview sana sini, akhirnya dapet di cepet juga ya? akhir Oktober ya. Akhir Oktober. Akhir Oktober. Kita nyampe sini 23. Kayaknya pertengahan deh. 12 September. Iya, tanggal 12-an. Iya, Soalnya segitu, Montreal. 12. Kayak barengan deh. Kita kan tanggal 10. Iya, kayaknya kita Iya, sama ini ya, berapa hari September. doang ya? Soalnya Iya. kita ke Montreal dulu kan, dulu. kalian Oh, iya. yang orang ke Montreal dulu itu. Aku, Jadi kita sampai kayak seminggu sebelum atau berapa hari Iya. sebelum intake kan ya. sekitar tanggal 12 September. Dia mulai kerja 31 Oktober. Oktober iya. Oh, Sebulan lumayan cepet ya. setengah. Dan itu waktu nyampe sini kondisinya gue hamil. Oh. Wow. Perbuatan siapa itu? Jadi Siapa yang mengambil? Siapa yang mau memilih? Waktu di Aussie, gue sama Intan tuh ngerasa kita tuh hidup. sekarang di titik ini kita denger banyak banget teman-teman di sana yang kayak harus pindah ke negara lain, jor-joran duit untuk S2 dan udah habis waktu juga, makin tua juga, tapi ternyata nggak ada kejelasan di sana.